Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama dan paling utama sekali puji syukur sahabat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang berbahagia ini kita masih memberikan kesehatan, nikmat keislaman dan juga kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam acara yang dilaksanakan oleh Bawaslu, diskusi publik terkait pengawasan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian salam dan salam kepada juga kita Ibu Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman. Yang tidak asing lagi bagi kita semua Kakanda Anton Ishak SE kalau besar ya. Kita doakan beliau panjang umur beserta komisioner yang lain, tinggal 2 orang ya, karena Zainal Abidin sudah hijrah ke KPU. Mudah-mudahan Bang Ketua sama Bang Rudi ini nyambung lagi di periode kedua. Kita doakan. Kemudian Bapak Ibu Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah memfasilitasi kegiatan ini. Dan kemudian tentunya istimewa kepada sahabat-sahabat Bapak Ibu para pimpinan OKP yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan saring pemikiran bagi kita bersama untuk ikut terlibat dalam proses demokrasi yang sedang berjalan pada saat sekarang ini. Yang dihormati juga Adinda moderator, ternyata baru tahu rupanya junior saya dulu di Kawalin. Pastilah membuka juga dulu untuk ceramah ya. Soalnya ada negeri sampai penonton, tapi dari kampung awak itu ada aja negeri sampai mana. Sekedar sifatnya diskusi publik, barangkali mungkin saya coba aja mengantarkan memberikan prolog aja, mungkin nanti lebih banyak pengawasan. Posisi saya sekarang ini duduk sebagai narasumber, tapi juga merasakan ingin pada posisi masyarakat gitu. Jadi kata Pak Ketua Petang, pokoknya awak sama-sama terlibat gitu. Jadi tugas fungsi dan pelaksanaan pemilu itu tidak hanya tugas pokok dari penyelenggara pemilu, tetapi juga masyarakat juga harus terlibat, harus partisipasi aktif untuk terlibat gitu. Karena kalau bicara pengawasan, apalagi sekarang komisionernya cuma dua orang ya di kabupaten. Kalau 2 orang kan matunya sampai ya. Kemudian ada di kecamatan ada tiga orang. Kalau di kabupaten, di beberapa kabupaten ada komisionernya 5, tapi Padang Pariaman karena masyarakatnya tidak terlalu banyak sehingga komisionernya cuma 3. Kalau gini 2 lah ya. Jadi mata komisioner sama telinganya cuma 8 saja ya, telinga sampai matonya sampai. Sementara yang akan diawasi itu adalah ya mungkin hampir seluruh masyarakat Padang Pariaman ini kita awasi gitu. Karena semua terlibat sebagai pengurus partai politik, sebagai peserta bakal calon anggota legislatif, terlibat sebagai penyelenggara, terlibat sebagai pengawas pemilu sampai ke tingkat TPS ya, Bang ya, ke tingkat TPS. Kemudian masyarakat lain juga terlibat sebagai ada yang tim sukses,
ada yang apa lagi, simpatisan, ada relawan, dan saya yakin semuanya terlibat, termasuk juga banyaknya penyelenggara negara, mulai dari tingkat pemerintah daerah, kecamatan, nagari, sampai kepada ya misalnya Bamus itu kan juga penyelenggara sebenarnya, penyelenggara perangkat nagari gitu. Dan artinya semua pihak, semua elemen itu kan sebenarnya terlibat dalam konteks demokrasi ini, dalam konteks pelaksanaan pemilihan umum yang rencananya akan dilaksanakan 2024 yang akan datang. Dan bahkan ini adalah pelaksanaan pemilu bisa saja terheboh ya, karena ini terbesar dan pertama dilakukan di Indonesia. Pilpres, pemilu serentak, kemudian pilkada serentak di seluruh daerah, mulai gubernur sampai kabupaten kota. Coba bayangkan, kalau dulu saja belum serentak semuanya, itu penyelenggara sudah banyak yang tumbang gitu kemarin itu kan. Waktu pilpres kan banyak yang tumbang kan, yang banyak itu kan di KPU-nya. Aku takut ya kalau ndak wak satu membantu Bawaslu, aku takut ya Bawaslu lo tumbang juga. Kalau baru gua tumbang lo kedua aja tuh siapa mengawasi lah. Jadi oleh karena itu memang butuh peran serta masyarakat sebenarnya dalam mensukseskan pemilu itu. Karena hasil dari pemilu itu bukan untuk Bawaslu, bukan untuk KPU hasilnya untuk kita. Hasilnya untuk kesejahteraan rakyat. Karena kan kita demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi beban kita di definisi demokrasi itu sebenarnya. Oleh karena itu jangan kita biarkan pemilu itu berjalan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran, adanya kecurangan-kecurangan, adanya dugaan-dugaan pelaksanaan tindak pidana misalnya yang sering kali terjadi. Setiap ada penyelenggara negara, setiap ada kegiatan kenegaraan ini pasti ada pengawasnya. Saya dulu bekas pengawas, tetapi tentang penyiaran. Saya dulu 8 tahun di KPI, baru habis 2022 kemarin, itu mengawasi penyiaran. Kalau yang takut yang bawa itu dulu orang TV, takut itu karena apa? Kalau ada pelanggaran di bidang penyiaran, ibu sore cinta KPI kepada televisi, karena tegur, dan sampai bisa KPI itu menghentikan program siaran yang bermasalah itu. Begitu juga dalam pelaksanaan pemilu, pengawasnya adalah Bawaslu yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang 27 tahun 2019 ya, 2017, Undang-Undang 17 ya, 27 tahun 2017 misalnya. Dan memang itu telah include semuanya undang-undang itu, dan lembarnya juga banyak. Oleh karena itu pada saat sekarang ini kita memang sedang memasuki tahapan atau area pencalonan anggota legislatif. Kenapa tadi saya bilang bahwa kita semua harus terlibat? Karena pemilihan umum itu adalah sarana atau wadah untuk kedaulatan rakyat dalam rangka kita memilih anggota perwakilan rakyat gitu, yang akan mewakili kita. Alhamdulillah kemarin putusan Mahkamah Konstitusi tidak menganulir sistem pemilihan pemilu yang terbuka. Kita tetap ada proporsional terbuka. Jadi masyarakat tetap akan memilih calonnya, bukan memilih partainya. Tetapi kalau memilih partainya juga boleh gitu. Tetapi lebih cenderung masyarakat memilih calonnya. Walaupun ada plus minus ya, ada plus minus.
Kalau memilih partai, kita tidak kenal calonnya. Kalau memilih calon, kita hanya kenal calonnya, dan itu cenderung apa namanya? Ya kita melihatlah orang-orang yang banyak uang yang bisa terpilih. Bisa saja dia tidak punya pengalaman kemasyarakatan, dia tidak paham fungsi anggota DPRD, dia tidak baca undang-undang. Tetapi karena banyak uang, balihonya besar-besar, paket sembako kadang-kadang, maka masyarakat akan memilih itu. Kita khawatir sebenarnya masyarakat pemilih masih cenderung kepada material yang diterima. Jadi ditentukan oleh material. Kita sebenarnya ingin memilih pemimpin yang bersih, yang sehat, harusnya cenderung melihat orang yang punya gagasan-gagasan untuk membangun gitu. Kalau di visi-misi kan di dalam Bacalek ini saya lihat juga ada calon peserta legislatif itu juga membuat visi-misi. Berarti sebenarnya kan bisa di copy paste aja sebenarnya. Tapi kan belum tentu kita mengenali dan paham orangnya bahwa dia adalah orang yang akan mungkin bisa melakukan tahu dia fungsi dan tugas sebagai anggota DPR itu. Kadang-kadang kesempatan DPR itu kan banyak. Kalau di Padang Pariaman jumlahnya 35 atau 45 DPRD 40, itu kan banyak. Jadi anggota DPR nanti pilihan dan tidak pandai mengecek, itu nama Arya ada orang kan banyak. Anggota DPR kan lah bos urang dah. Karena memang pekerjaan DPR itu kolektif bersama. Tetapi bisa, kalau seandainya ke-40-nya itu adalah orang yang benar-benar punya kemampuan untuk memperjuangkan masyarakat, minimal di dapil pilihannya, saya yakin ada perubahan bagi masyarakat. Tapi kalau aja cuma anggu-anggua, kemudian dalam rapat-rapat sidang DPRD tidak hadir, kan apa lu kehadiran di DPR? Nggak perlu absen dan kayak awak kena jadi Bawaslu. Kalau kawan-kawan sekretariat pasti pakai absen. Di DPR itu ada absen loh, ya kan? Masuk gaji tetap masuk. Memang senang jadi ketua DPR. Oleh karena itu, tentunya masyarakat tidak memilih orang yang ingin menjadi anggota DPR sanang-sanang gitu. Tetapi betul-betul ingin memperjuangkan masyarakat. Bapak Ibu itu pertama sebenarnya itu bahan dari Padang, Bawaslu di Padang bukan bawa proposal bilang. Kemudian sekarang memang kita masuk pada tahapan pencalonan anggota DPR, mulai dari DPR RI, DPRD provinsi, DPD RI, DPRD kabupaten kota. Ada pencalonan yang sifatnya perorangan, itu DPD. DPD ini memang wilayahnya se-Sumatera Barat, jadi per provinsi tidak ada dapilnya. Dan itu juga kita harus memikirkan orang-orang yang benar. Awak khawatir yang Allah terpilih itu memangnya memandu rancak di DPR itu. Nah, tiba-tiba banyak, kita cari di Sumatera Barat pun banyak banget. Katanya Malaga saja lah. Soso di baliho, di TV, di radio dan sebagainya. Orang ribut-ribut bicara misalnya, ya kalau gini misalnya ada kasus Panji Gumilang, kemarin ada kasus misalnya kasus pencucian uang oleh beberapa pejabat bea cukai, terpajakan kebetulan keuangan dan sebagainya. Kan kita lihat siapa yang berbicara, siapa yang mampu berbicara. Coba baca lihat anggota dari kampung awak yang mampu berbicara di tingkat nasional, gitu. Jadi ini evaluasi bagi kita, bagi yang saat ini sedang berjalan. Kemudian ada tahapan pencalonan itu
Seandainya sedang berjalan, pastinya apa? Saya tidak tahu juga ini banyak tahap yang sedang berjalan itu. Sekarang kan memakai sistem silon ya, silon. Jadi artinya berkas-berkas itu diupload langsung oleh pimpinan partai politik di daerah masing-masing. Artinya ya mungkin Bawaslu sendiri kewalahan juga melihat berkas-berkas itu. Tetapi mungkin sebagai pengawas yang melekat, mungkin pemilu di Bawaslu dikasih akses mungkin ya, bisa akses ya. Hari ini bisa masuk di apa tuh, ada akses tuh. Silakan. Saya masuk diakses. Dan itu kan semua berkas kan di scan itu. Nah, ini kan bisa saja scanan itu di apa? Berkas itu ya apa namanya? Kalau scan itu kan bisa jadi rekayasa gitu. Jadi semakin canggih kadang-kadang peluang orang untuk bisa memanipulasi data itu semakin besar juga. Buktinya kini banyak orang kena tipu kasus-kasus bodong gitu kan, investasi bodong. Jadi semakin canggih, semakin banyak terkecoh. Tapi bagi yang cerdas, semakin banyak peluang dia untuk mendapatkan uang. Kemudian pada sistem hari ini memang peran kita di masyarakat memang melihat di masyarakat langsung. Misalnya dalam ketentuan perundang-undangan itu di PKPU nomor 10, saya melihat salah satu persyaratan menjadi calon itu seorang bakal calon itu mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Saya menggarisbawahi anggaran yang bersumber dari keuangan negara. Orang-orang yang menerima anggaran yang bersumber dari negara, maka dia harus mengundurkan diri ketika mau menjadi calon anggota legislatif. Misalnya kalau di tingkat nagari, kalau ke negarian sudah pasti anggarannya dari negara. Kalau Bamus itu menerima honor dari anggaran raya, berarti harus mengundurkan diri. Kemudian ada misalnya pendamping desa, ada PKH, pendamping keluarga harapan, ada P3K kalau sekarang, itu kan masuk ASN itu. Dan dia menerima honor dari keuangan negara. Dan orang-orang seperti itu harus mengundurkan diri, apalagi menjadi direktur komisaris di badan usaha milik negara atau milik daerah. Sepanjang dia menerima uang dari negara, maka dia wajib mengundurkan diri dan tidak bisa ditarik kembali. Dan ini banyak diakali. Karena menurut saya ketika pengunduran diri itu dibuat hari ini, kalau saya nggak salah itu kemarin ya, hari batas kemarin minggu kemarin kalau nggak salah, pengunduran diri itu oleh partai politik disampaikan kepada partai politik. Itu ketika itu dia tidak bisa lagi punya hak untuk menerima keuangan negara. Karena pernyataan pengunduran diri itu disebutkan pada hari itu. Dan ada yang beberapa yang menelpon saya, ada di kabupaten ini, dia katakan melakunya nanti ketika DCT katanya. DCT, daftar calon tetap. Saya nggak tahu teknisnya di KPU atau Bawaslu. Tetapi menurut saya pandangan secara hukum ketika mengundurkan diri sekarang ya, dari sekarang ya sudah berhenti bekerja di situ. Termasuk ada dosen atau PNS yang ikut menjadi calon anggota legislatif. Kenapa? Ketika dia menjadi bakal calon, dia sudah menjadi anggota partai. Ketika dia sudah menjadi anggota partai, dia bakal demi hukum keberadaan dia sebagai ASN. Karena dia tidak memenuhi syarat lagi. Termasuk juga misalnya menjadi komisioner KPU
Bawaslu, KPI, Ombudsman dan sebagainya. Karena ketika keluar nama jadi anggota partai politik, itu artinya sudah menjadi orang partai politik, menjadi anggota partai politik, dan dia telah tidak memenuhi syarat lagi dalam konteks hukum. Kemudian juga tidak pernah berpraktik sebagai akuntan publik, advokat. Nah, seperti saya ini, saya harus mengundurkan diri kalau saya menjadi bakal calon anggota legislatif. Notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara, serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPR, DPRD, kabupaten kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, BUMN, BUMD yang bersumber dari keuangan negara tadi. Persyaratan menjadi anggota legislatif ini harus menjadi atensi kita di masyarakat. Kalau kita mengetahui informasi itu, kita laporkan ke Bawaslu atau ke Panwaslu yang ada di kecamatan. Agar apa? Agar tidak ada proses manipulasi dalam proses pencalonan ini. Termasuk misalnya syarat menjadi calon anggota legislatif itu adalah saya lihat minimal berijazah SMA, aliyah, SMK, atau pendidikan yang setara lainnya. Banyak di masyarakat kita yang kadang dia memakai paket C. Kita juga harus tahu bahwa apakah ijazah paket C itu benar atau tidak. Kalau tidak, maka kita bisa melaporkan ke Bawaslu. Bagaimana mungkin masyarakat yang tidak berijazah kemudian direkayasa, kemudian itu masuk menjadi calon anggota legislatif. Coba bayangkan kalau dia yang terpilih, akan jadi anggota dewan seperti nanti itu kalau dari prosesnya udah cacat gitu. Kemudian tidak pernah sebagai terpidana. Terpidana ini kita juga harus paham ini, Bapak Ibu. Terpidana dengan ancaman 5 tahun. Jadi prinsip hukumnya adalah ancaman. Ancamannya 5 tahun gitu. Tidak hukuman ya. Ada orang terpidana 3 tahun, tetapi ada orang dipidana 3 tahun, tetapi dia diancam 5 tahun, maka dia tetap tidak boleh mencalek. Ancaman itu ketika ada tuntutan hukum, ketika dia diproses di pengadilan, itu maksudnya. Yang diancam tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum. Misalnya ada seseorang yang diduga melakukan, misalnya oknum wali negari diduga melakukan penggelapan dana atau korupsi di Karnagari, diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Kemudian ternyata dia di penjara cuma 3 tahun, itu dia tidak boleh mencalek. Kenapa? Karena dia diancam dengan hukuman 5 tahun. Walaupun fakta persidangan hakim memutuskan 3 tahun. Itu maksudnya. Jadi ancaman itu bukan selalu dia dihukum 5 tahun, bukan begitu. Tetapi itu ancaman. Contohnya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Itu kan semuanya diancam 5 tahun ke atas. Walaupun nanti dia diputus cuma 4 tahun, maka dia tidak boleh mencalek. Kenapa? Ancaman hukumannya 5 tahun. Ancaman itu kan yang tertera di dalam undang-undang. Nah, ini yang seperti ini harus kita ketahui. Kemudian umurnya di atas 21 tahun gitu. Jadi umur minimal caleg itu 21 tahun. Ya kalau umur mungkin susah juga untuk meng-up atau merubah, karena umur juga berkaitan dengan ijazah, KTP dan sebagainya.
kemudian dia tinggal di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira mungkin kalau peraturan undang-undang ini KPU atau Bawaslu mungkin sudah berikan sosialisasi kepada masyarakat. Tinggal ya kita lah yang yang harus sensitif terhadap persoalan-persoalan pemilu yang ada di daerah, di tengah-tengah masyarakat kita. Ada kejanggalan, ada kecurangan, maka kita sebagai masyarakat, mata kita juga harus melek. Kita juga harus perlu memperkuat Bawaslu dalam konteks pengawasan ini. Pengawasan terhadap pencalonan. Pengawasan itu dilakukan sebenarnya oleh Bawaslu. Pertama itu pengawasan langsung, kemudian pemeriksaan terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan, kemudian penelusuran terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan. Jadi tugas pokok yang dilakukan Bawaslu inilah sebenarnya yang perlu kita bantu, kita perkuat di masyarakat agar outputnya sebenarnya kita mendapatkan calon anggota legislatif. Pertama, mereka tidak cacat hukum dan cacat administratif. Jadi memang masuk sebagai calon anggota legislatif sesuai dengan peraturan undang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Tinggal kita memilah siapa yang menurut kita dan masyarakat itu yang terbaik. Tadi seperti yang kita sampaikan di depan tadi, kita perkuatlah masyarakat ini dengan menilai, melihat seseorang itu dengan orang yang punya kemampuan, yang punya gagasan untuk membangun negari. Biasanya kalau di kampung awak tuh kelihatan itu apa aku yo pikiran ada, tapi dia salah ngobrol lah dicari aja ke masyarakat, dia bisa membantu masyarakat, dia bisa. Kalau dia jadi anggota dewan mungkin banyak yang bisa dia lakukan. Mungkin perbuatan itu yang bisa kita lakukan. Ada juga orang mengecek, ada tiba caleg yang bapitik, tadi mau saya lah pitik ya, ambil aja lah pitik ya, tapi juga dipilih. Itu kembalianlah ke tiduran jiwa gitu kan. Tiduran dia orang dari pilihan, ya kan. Kalau dia pilihnya jawab pilihan, itu pelanggaran juga gitu kan. Jadi dia tapi tidak dipilih. Kalau mau tidak lo tega mau gitu. Jadi apapun itu kehati-nurani lah gitu. Yang pasti itu termasuk pelanggaran. Itu termasuk pelanggaran. Apapun bentuknya, pemberian, hadiah, gratifikasi itu tetap saja sebuah pelanggaran. Jadi ke depan kita memperkuat pengawasan yang sifatnya partisipatif dari masyarakat, dan tentunya juga memberi edukasi yang baik kepada masyarakat. Apa yang kita dapatkan di sini mungkin bisa kita perluas di kalangan kita di tengah masyarakat, sehingga benar-benar calon-calon anggota legislatif yang masuk itu benar-benar orang yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan benar-benar orang yang akan mungkin mampu membangun daerah ini dengan baik di masa yang akan datang. Saya kira itu saja dulu, banyak namanya diskusi publik. Jadi kalau ada pertanyaan dan bisa Abu Jawe kita diskusi saja, karena terkait dengan teknis peraturan mungkin Pak Daldi itu bisa jawab Jawe. Kalau terkait juga aku bisa aja jawab. Barangkali itu dulu. Saya kembalikan kepada saudara. Baik, hapus dulu untuk materi kita. Baik Bapak Ibu, karena memang skemanya kita men-setting itu adalah diskusi, banyak hal yang mungkin bisa kita diskusikan terkait dengan persyaratan. Bahkan karena memang untuk mendaftar sebagai calon itu memiliki banyak tahapan-tahapan syarat yang mesti kita penuhi atau si calon penuhi. Nah, untuk itu Bapak Ibu silahkan
jika ada yang ingin bertanya perihal dengan pengawasan diskusi publik kali ini, silakan angkat tangan, karena kebetulan juga ada pihak KPU yang hadir. Kiranya nanti perlu kita minta arahan atau penjelasan lebih lanjut, kita juga akan minta kepada KPU Padang Pariaman terkait dengan proses pencalonan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Silakan Bapak Ibu semua, jika ada yang bertanya, angkat tangan dan sebutkan dari unsur mana. Ada sedikit kami kutip, salah satunya calon itu tidak terlibat dari masalah akhlak yang berkaitan dengan seksual gitu, dari ketua tadi. Nah, cuma tadi ketua menyampaikan tentang seksual, artinya ada hubungan sejenis. Nah, kemudian yang kami tanyakan di sini, ada sudah terlihat dari kami calon di mana beliau ini pernah jadi anggota DPRD dulu, mungkin syarat naturalisasinya lengkap, tetapi berkaitan dengan akhlak yang pernah kami lihat nyata yang tidak sesuai dengan norma agama. Nah, hari ini dia mencalon. Nah, kira-kira pantaskah dia jadi anggota DPR nantinya? Sekian, terima kasih. Ya mungkin secara secara aturan hukum yang ada mungkin tidak ada ketentuan seperti itu ya, karena itu harus ada dokumen hukumnya, bukti hukumnya. Misalnya dia kalau dia melakukan tindak pidana perzinaan dilapor oleh istrinya, kemudian diputus oleh pengadilan, kan ada dokumen hukumnya, ada dasar KPU untuk menganulir misalnya, atau kemudian masyarakat melapor ke Bawaslu, ada dasar Bawaslu. Tetapi kalau seperti itu dilematis kita juga Bu, karena kalau dalam kacamata hukum lebih kepada asumtif jadinya gitu kan, karena nggak ada bukti. Cuma saja kalau masyarakat sudah tahu kan artinya dia tidak akan dipilih, kan itu aja Bu. Ya, jadi ya masyarakat aja Bu. Ya, edukasi di tengah masyarakat aja kita perkuat supaya hanya seperti itu tidak dipilih gitu. Tapi secara hukum kan tidak bisa dia dianulir karena ketentuan hukum yang ada gitu kan. Ya, langsung saja saya coba tanggapi apa yang disampaikan Ibu dari STKPD. Kalau mengenai adanya calon bacalek sekarang Ibu ya, masuk dari partai, nggak tahu kita partai apa, dan kita tidak bisa mendeteksinya sekarang itu. Hanya saja nanti kita juga akan membawa masyarakat di dalam meminta tanggapan, terutama nanti ketika DCS itu diumumkan. Daftar caleg ini diumumkan, ini akan diminta tanggapan dari masyarakat, tanggapan dan masukan dari masyarakat. Nah, ini adalah kesempatan dari masyarakat untuk menyampaikan apa yang selama ini dilihat oleh masyarakat. Baik langsung disampaikan ke KPU, baik langsung disampaikan ke Bawaslu, ataupun langsung ke partainya. Itu bisa. Apakah bisa diganti dalam masa ini? Bisa. Syarat penggantian daripada DCS, daftar calon sementara itu, pertama adanya ketika dia sudah dimasuk tanggapan masyarakat ini, pertama adanya masukan dan tanggapan dari masyarakat, kedua dia meninggal dunia, dan ketiga harus persetujuan dari DPP-nya. Ini syaratnya. Berarti memang ada peluangnya untuk masyarakat memberikan kontribusinya berupa tanggapan terhadap calon-calon legislatif itu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber ini sangat benar. Pemilu ini yang memilih itu masyarakat, pemilih, bukan parpol saja. Parpol itu sebagai peserta, walaupun mereka juga sebagai pemilih, bukan hanya penyelenggara, tetapi juga masyarakat. Kita semua ini ikut memilih nanti. Jika memang sudah terdeteksi seperti itu, ya sudah, nggak usah dipilih. Kenapa? Karena faktor utama pemilu itu yang kita capai adalah terpilihnya calon legislatif, atau legislatif itu nanti adalah yang berkualitas. Itu indikator suksesnya pemilu.
Nah, ini yang kita harapkan nanti. Jika memang ada nanti indikasi-indikasi seperti itu, silakan nanti Ibu masukkan aja tanggapannya. Dan ikuti yang pertama. Yang kedua adalah ya silakan tidak dipilih. Kan seperti itu aja, Bu. Nah, ini mengenai tanggapan dari Ibu yang saya sampaikan. Kalau mengenai regulasi, tidak ada secara eksplisit untuk menentukan regulasi seperti itu, tidak ada bunyinya, Bu. Hanya saja mengenai tadi itu ada ketentuan pidana 5 tahun, itu pun ada di belakang, di bawahnya lagi. Selama dia tidak melakukan pidana berulang-ulang atau residivis, dan jika dia melakukan secara jujur, memberitahukan dan mengumumkan ke publik secara jujur, itu pun masih bisa diterima. Oh, saya ini sebelumnya adalah mantan pidana politik pada rezim sebelumnya misalkan. Nah, sekarang saya sudah bebas. Dia umumkan secara jujur ke publik, itu dapat diterima seperti itu. Saya tambahkan sedikit kok. Yang paling ampuh itu mungkin Ibu menyurati masyarakat, menyurati partai politiknya. Itu mungkin ampuh itu, karena itu akan merugikan partainya di masa akan datang. Kalau ada nama yang cacat, ya lebih baik dicari orang lain yang namanya bagus, suara partai bertambah gitu kan. Jadi Memang soal-soal etika dan moral dan akhlak itu sesuatu yang sulit untuk kita buktikan sepanjang itu tidak memiliki kekuatan hukum tetap atas pidana atau ketentuan hukum lainnya, maka itu juga akan sulit. Nah, Bawaslu Kota Pariaman itu membuka ruang Bapak Ibu semua jika memang ada indikasi atau potensi calon-calon yang mendaftarkan diri sebagai bacalek itu yang berperilaku apapun itu, termasuk dengan bahwa diindikasikan dia adalah pegawai BAMUS misalnya, dan ternyata dia tidak mundur, itu juga bisa melapor ke Bawaslu. Nanti Bawaslu akan memproses hal tersebut dan akan merekomendasikan kepada KPU jika memang buktinya lengkap dan faktual. Nah, itu Bapak Ibu semua. Jadi Bawaslu membuka ruang berkolaborasi, mengawasi seluruh orang-orang yang ada di dalam daftar calon sementara yang mungkin sebentar lagi akan ditetapkan dalam beberapa waktu ke depan. Nah, itu kita akan bisa bekerjasama soal itu. Baik Bapak Ibu semua, apakah ada pertanyaan tambahan setelah ini? Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran rakyat selain petugas Panwas, PKD, pengawasan TPS terhadap pengawasan pemilu? Sedangkan sering ada beberapa masyarakat mengucapkan, buat apa kita ikut campur terhadap kecurangan pemilu? Karena kan sudah ada petugasnya. Sekian, terima kasih. 320.000 diawasi oleh 140 orang, kan tidak seimbang kan? Jadi makanya masyarakat perlu ikut. Karena tapi sebenarnya bukan soal keterbatasan badan pengawas pemilu dalam konteks personil dan SDM, tetapi ini ruh demokrasi ini untuk kita, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi sebenarnya tidak ada undangan dari Bawaslu pun, sebenarnya kita juga punya tanggung jawab moral terhadap pengawasan pemilu. Apakah kita akan membiarkan misalnya di mata kita fakta terlihat bahwa ada pelanggaran pemilu, kita biarkan misalnya. Ada di depan kita orang bagi-bagi uang, seorang caleg misalnya peserta pemilu bagi-bagi uang, kita kemudian membiarkan saja, padahal nyata-nyata itu adalah pelanggaran. Jadi memang pertanyaan para des tadi, penyelenggara pemilu kan sebenarnya sudah banyak ya. KPU juga melakukan sosialisasi, Bawaslu juga dalam konteks pengawasan. Saya juga waktu di KPI itu juga bekerjasama dengan Bawaslu di kabupaten kota dalam pengawasan penyiaran dulu. Jadi selalu memberi sosialisasi kepada masyarakat. Tapi kadang-kadang kan pelaksanaan pemilu tahun ke tahun kadang tidak berubah. Kadang